Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita selalu berada pada petunjuknya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di hari pembalasan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan membahas sebuah perkara yang sangat penting. Jadi, mohon simak baik-baik. Semoga Allah melimpahkan kemudahan dalam menangkap setiap ilmu yang Ia berikan. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pernah mengingatkan kita untuk selalu memanfaatkan waktu hidup kita sebaik mungkin, guna mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Hadis dari Rasulullah mengisyaratkan pada kita supaya tidak menyia-nyiakan waktu luang yang begitu berharga untuk mengumpulkan amalan-amalan baik. Coba kita lihat pada kehidupan di luar sana. Betapa banyak manusia-manusia lanjut usia yang menyesali sebagian besar umurnya habis untuk kegiatan yang tidak penting. Ketika fisiknya begitu kuat perkasa, ia habiskan hanya untuk bersantai-santai, nongkrong di kafe atau warung kopi, bermain-main dengan teman sebayanya yang tak ada gunanya. Kini fisiknya sudah lemah. Ia harus menanggung pedihnya kehidupan di waktu yang seharusnya memaksa dia untuk istirahat, menikmati hasil jerih payahnya saat usia muda, ataupun menyibukkan diri mengumpulkan amalan untuk bekal di hari pembalasan. Kesempatan itu sudah tiada. Coba kita tengok orang-orang di luar sana, bagaimana ia habiskan waktu sehatnya untuk aktivitas yang merusak tubuhnya, minum minuman berbahaya, makan makanan tidak menyehatkan, ataupun mengurangi waktu tidur mereka yang menyehatkan tubuhnya. Masa sehat yang sejatinya digunakan untuk mendukung ibadah, berjalan kaki ke masjid, menghadiri pengajian ataupun sholawat, kini sudah tiada lagi. Engkau sudah lemah, terbaring tak berdaya, menyesali semua umur dan nikmat sehat yang telah menguap begitu saja. Kesempatan itu telah sirna. Coba kita lihat kembali bagaimana dirimu dahulu kaya raya, berwibawa, hidup dengan banyak harta, tapi itu semua kau habiskan untuk perkara yang tak akan bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Kekayaan yang kau andalkan sudah lenyap sekarang. Kau tak bisa beramal kembali dengan hartamu. Kau tak bisa meraih rahmat kasih sayang Allah dari jalur berbagi kasih dengan fakir miskin dengan karunia hartamu. Kau tak bisa lagi berharap selamat di akhirat mengandalkan sedekah hartamu. Kesempatan itu sudah lenyap. Tapi jangan putus asa. Jika usia, kesehatan, dan kekayaan sudah musnah dari hidupmu,
Kau masih punya 2 kesempatan lagi. Jangan kau sia-siakan. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Sesibuk apapun dirimu, selemah apapun tubuhmu, seprihatin apapun kondisimu, sempatkanlah mengumpulkan amalan untuk hari pembalasan nanti. Ingatlah dosa-dosamu masa lalu akan dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada hari pembalasan yang adil seadil-adilnya. Bahkan untuk dosa mengumpat tanpa sengaja pun ada tanggung jawabnya. Keadilan Allah tak akan pernah luput dari hal kecil apapun yang pernah kita lakukan di dunia, baik sengaja maupun tanpa sengaja. Di hari ini, seluruh makhluk betul-betul ketakutan. Semua aib yang kau lakukan secara sembunyi-sembunyi telah diungkapkan di hadapanmu. Keringatmu mengucur deras seperti air mengalir. Kau akan menanggung malu yang sangat besar. Hari pembalasan ini adalah hari yang sangat ditakuti para kaum solihin, para sahabat Nabi, dan para ulama. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr, dia berkata, aku melihat Umar ibnu Khattab mengambil sebuah bata dari tanah, lalu dia berkata, ingin sekali aku menjadi bata ini. Ingin aku tidak diciptakan. Seandainya aku tak dilahirkan oleh ibuku. Inginnya aku tak menjadi apa-apa. Ingin aku menjadi manusia yang terlupakan. Diriwayatkan dari Al-Hasan, beliau berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, inginnya aku menjadi sebatang pohon yang dikunyah lalu dimakan. Diriwayatkan dari Musa ibnu Umair, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, sesungguhnya beliau berkata pada tengah malam, engkau memerintahkanku sedangkan aku tidak melaksanakannya. Engkau melarangku sedangkan aku tak menjauhi larangan itu. Aku betul-betul hamba-Mu yang tak pernah tahu diri. Di hari pembalasan ini, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Golongan kanan atau golongan yang selamat, golongan kiri, golongan yang celaka, dan golongan orang-orang yang paling awal beriman. Golongan yang terakhir inilah yang paling bahagia, karena surga Allah. Mereka terdiri dari mayoritas orang-orang terdahulu, sedikit sekali orang-orang yang datang kemudian. Lalu golongan kanan. Siapakah golongan kanan ini? Al-Quran menggambarkan dalam surah Al-Waqiah, mereka adalah golongan orang-orang yang selamat dan mendapatkan nikmat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terdiri dari campuran orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Jumlah mereka masing-masing sama banyaknya. Lalu golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri ini. Mereka berada dalam siksaan angin yang panas, air yang mendidih, serta di bawah naungan asap yang gelap. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang amat besar. Itulah ketiga golongan manusia beserta kondisi masing-masing yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di surah Al-Waqiah. Allah sendiri telah membocorkan gambaran yang kita alami di hari pembalasan. Mengapa kita serasa tidak peduli dengan peringatan itu? Nasihat untuk lansia usia 40 tahun ke atas. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, Rabbi auzi'ani
an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dari ayat tersebut, jika kita telah berusia 40 tahun, marilah kita mulai untuk memperbaiki diri dan bertaubat serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mendapati para ulama di berbagai negeri. Mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaulan bersama manusia. Ketika mereka sampai usia 40 tahun, mereka menjauh dari mereka. Al-Jami' lil Ahkamul Quran 14 nomor 218. Allahumma inni a'udzubika minal kasli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari rasa malas. Aku meminta perlindungan padamu dari lemahnya hati. Aku meminta perlindungan padamu dari usia tua yang sulit untuk beramal. Dan aku meminta perlindungan padamu dari sifat kikir atau pelit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga kita senantiasa berada pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari pembalasan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.